Terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensupport acara ini sehingga alhamdulillah atas izin Allah bisa sukses dan lancar sampai dengan saat ini. Ada CIMB Niaga Syariah sebagai official banking partner, ada Interika sebagai official printing dan production partner, ada Bigland Hotel Sentul sebagai official hotel partner, ada Wabdullah Tour and Travel sebagai official travel partner, dan juga media partner yaitu Kompas.com serta DH Tekstil sebagai supporting partner. Dan kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pameran ini insya Allah masih ada sampai besok. Jadi untuk teman-teman semua, ayah bunda dan seluruh pengunjung yang ingin berkunjung ke sini, silakan karena besok tentunya kita masih ada banyak sekali kegiatan yang tidak kalah menariknya. Dan baik, silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi talk show pada malam hari ini untuk bisa merapat ke area musola baik ikhwan maupun akhwat, karena kita akan mulai sesinya insya Allah sesaat lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Irfan di LC Hafidahullah Ta'ala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentunya masih di Muslim Life Fair Vivo Mall Sentul Bogor, dan kami sebelum memulai seluruh rangkaian acara kita malam hari ini, Ustaz izin untuk mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu CIMB Niaga Syariah, Interika Printing, Bigland Hotel Sentul, Wabdullah Tour and Travel, Kompas.com, dan DH Tekstil. Semoga Allah meridhoi dan melancarkan serta memberikan rezeki yang berlimpah kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung dan mensukseskan acara ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah masih membersamai teman-teman semua. Dan kali ini kita akan talk show, ngobrol santai bersama dengan Ustaz Muhammad Irfandi LCHFizahullah, membahas tentang tema zakat. Ini menarik nih karena zakat ini, Ustaz, ana izin sedikit menyampaikan pengantar Ustaz. Apa kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah ini tema yang menarik Ustaz. Zakat dalam tinjauan syariah dan regulasi pemerintah. Mungkin kalau dalam tinjauan syariah sudah banyak guru-guru kita yang menyampaikan Ustaz. Namun tentu banyak yang belum tahu atau banyak yang belum mendalami terkait dengan regulasi di pemerintah Indonesia ini seperti apa mengenai zakat Ustaz. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke arah regulasi pemerintah, Ustaz boleh jelaskan sedikit dalam secara syariah ini seperti apa perintah kita untuk menunaikan zakat Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, semakin malam tentunya semakin semangat ya. Betul. Tetap semangat pagi ya. Semangat pagi tetap Ustaz. Alhamdulillah. Jadi di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seorang muslim bertemu itu, yaitu mereka saling mengenal. Akan banyak menjadi syahadah ya, banyak menjadi saksi bahwa kita termasuk orang yang baik. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini sama yang dilaksanakan oleh teman-teman di Muslim Life Fair kali ini. Barakallahu fikum, kepanitiaan semuanya. Baik, terkait tadi pertanyaan tentang zakat. Zakat ayuhal muslimun di antara salah satu rukun Islam yang paling kita sering lupakan. Karena orang tahunya ketika kita menyebutkan rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Itu yang mereka rata-rata tahu. Atau rata-rata di benak kaum muslimin itu adalah zakat fitrah. Benar kan? Iya Ustaz. Dulu kalau bayar zakat gimana? Ya udah pas Ramadan aja bayar zakat gitu. Akhirnya jadi zakat fitrah saja yang diketahui. Setahun sekali bayar zakat jadinya Zakat jelas. Padahal di dalam pembahasan para ulama, zakat itu sendiri ketika secara bahasa maknanya adalah membersihkan, itu ada 3. Oleh kata para ulama, yang pertama zakatul badan.
zakatun nafs dulu, yaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa maksudnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah sukses orang-orang yang membersihkan jiwanya dan telah buruk orang-orang yang mengotori jiwanya. Yang kedua disebut dengan zakatul badan. Ini yang disebut dengan zakat fitrah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang ketiga disebut dengan zakatul amwal. Nah, ini yang para ulama sebutkan di dalam kitab-kitab dan di dalam Al-Qur'an, terutama dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara terkait zakat harta. Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggabungkan banyak sekali ayat terkait zakat ini, karena memang zakat ini menjadi bukti imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membantu sesama. Oke, jadi melalui zakat Ustaz ya? Iya. Nah, tapi ini menarik Ustaz, data yang ditampilkan. Indonesia merupakan negara paling dermawan, bahkan 7 kali berturut-turut versi World Giving Index 2024 yang dirilis oleh CAF. Nah, tapi sayangnya indeks literasi zakat masyarakat muslim di Indonesia adalah menengah, bahkan prevalensinya rendah. Kenapa Ustaz? Kenapa bisa rendah Ustaz? Nah, nanti kita akan sampaikan nih. Padahal ya, potensi zakat di Indonesia itu merupakan potensi zakat yang sangat besar sebenarnya. Kita lihat ya, coba next slide next. Padahal Anda kalau nggak salah saat di tahun 2024 ya, correct me if I'm wrong, jumlah populasi umat muslim di Indonesia itu tembus sampai 238 juta. Tapi literasi zakatnya masih sangat rendah. Ini kita di Jawa Barat, kita lihat 73,38. Iya. Ini data dari Basnas resmi dan ini belum diupdate oleh mereka. Tapi mereka sampai sekarang masih menjadi patokan. Iya. Oke, next. Nah, coba lihat Bapak Ibu dan Allah SWT, ada potensi zakat di Indonesia itu. Silahkan. Potensi zakat di Indonesia itu di tahun 2023 ada 327 triliun menurut data dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial. 327 triliun. Benar sekali. Bukan 371. Ini baru ya, perhatikan, ini hanya baru potensi zakat dari perusahaan loh. Oke. Kita belum tambah dari zakat ASN, kita belum tambah dari zakat tabungan, kita belum tambah dari zakat peternakan dan zakat pertanian. Oke. Karena kalau di total kemarin ya, kita disebutkan oleh pihak Basnas itu hampir mencapai 397 triliun. Jadi sementara yang baru terserap oleh pemerintah untuk zakat kaum muslimin itu hanya 40-an triliun. Yang baru terserap dari pemerintah. Oleh pemerintah. Oh, oleh pemerintah. Dan pemerintah di sini artinya Basnas dan LAS. Ya. Ini kira-kira berarti adalah salah satu imbas efek domino yang lahir dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap zakat. Padahal tadi Ustaz sampaikan bahwa zakat ini secara syariat adalah salah satu bukti tanda cinta kita kepada Allah. Apa yang jadi bottleneck sebenarnya Ustaz dari kasus ini? Karena mungkin ya Ustaz ya, Anda sih ngelihatnya mungkin kita berhusnuzon. Ada masih kebanyakan teman-teman atau masyarakat itu kebingungan untuk menentukan berapa sih harus keluarkan zakat. Ya, di samping itu ya sebenarnya jadi yang paling penting yang menjadi sebabnya itu pertama adalah tadi selain literaturnya yang kurang, yang kedua adalah layanan untuk pembayaran zakat. Oke. Kita itu masih tradisional kebanyakan orang mengira bayar zakat itu ya sudah ada kiai, masjid. Akhirnya zakat-zakat tersebut tidak terdata dan tidak sesuai peruntukannya. Oke. Selain tidak terdata, tidak sesuai dengan peruntukan karena tidak ada pelaporan juga. Nah, ini penting mungkin Ustaz, sebagai bentuk edukasi. Sebaiknya seperti apa Ustaz? Kalau misalkan memang untuk
didata oleh pemerintah itu sangat urgensinya sangat besar, karena tentu kita harus tahu kemana atau untuk apa uang zakat kita ini digunakan. Apa langkah-langkah preventif untuk mungkin kita memberikan edukasi kepada masyarakat? Nah, ini peran dari tanggung jawab kita semua ya, terutama ketika pemerintah sudah ikut campur dalam masalah zakat, dimulai terakhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu yang melahirkan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini jangan-jangan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga gak kenal Basnas ya, karena sering salah sebut Basarnas. Basarnas itu bencana. Ya, Basnas ya, Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Banyak yang belum tahu. Baik, jadi apa yang harus dilakukan ya? Ini termasuk tanggung jawab kita kalau menurut undang-undang adalah dengan Basnas ini diantara amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut adalah mengedukasi masyarakat. Jadi Basnas, kemudian las yang resmi itu memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi masyarakat terkait zakat. Zakat ini ya. Benar. Karena tadi tingkat literasinya masih sangat rendah. Sangat rendah sekali. Bahkan sampai praktiknya pun rendah. Selain literasinya rendah, praktiknya pun sangat rendah. Ya, karena kalau hitungan secara potensial tadi berdasarkan data yang ada kan bisa sampai 300 something triliun, tapi yang masuk itu 40 triliun baru kan ke pemerintah. Nah, apa sih? Dari pemerintah kita sendiri selain Undang-Undang Nomor 23 tadi, ada regulasi apa lagi yang sebenarnya mengatur atau mewajibkan kita untuk bayar zakat? Nah, ini yang kita bahas di materi ini ya. Oke, kita mulai dari tinjauan syariah dulu, biar Bapak Ibu lebih yakin ya terkait zakat. Next, kita minta next. Nah, selanjutnya ya kita menyampaikan sedikit ya. Jadi sunnah kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah ya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada seperti roda, kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kata Allah SWT, nahnu qasamna bainahum, kami yang memberikan di antara mereka penghidupan mereka. Ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Next, jadi sunnatullah pasti terjadi, ada orang kaya, ada orang miskin. Pasti terjadi. Next. Nah, ini dalil wajib mengeluarkan zakat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini diantaranya, yaitu wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia serta dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Rukun Islam. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sering mengandengkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Hal ini tentunya para ulama tafsir memberikan gambaran atau hikmah bahwasanya nilai zakat itu tidak kalah pentingnya dengan sholat, dan tidak semua orang mampu melakukan zakat. Kalau sholat, dari mulai orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya bisa. Semuanya bisa sholat. Semua bisa. Bahkan wajib. Tapi kalau zakat tidak semua. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan ibadah itu. Oke. Kemudian next, dari hadis Rasulullah SAW sebelumnya, baik ya. Dari hadis Rasulullah SAW ini pentingnya kita mengeluarkan zakat karena bagian dari rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Setelah syahadat, setelah sholat, kita zakah, mendirikan zakat. Nah, ini yang tadi zakat dimaksud adalah zakat harta, bukan zakat fitrah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait manfaat zakat ya. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi ya. Mungkin next sedikit saja ya. Pertama, sebagai penyempurna Islam seorang, karena rukun Islam ya. Kemudian berikutnya
Oke, yang kedua selanjutnya yaitu membersihkan jiwa dan mensucikan seseorang. Oke, kita sudah tahu ini. Ya. Karena zakat sendiri artinya adalah membersihkan. Makanya Allah SWT dalam surat At-Taubah itu Allah menyuruh nih. Allah Subhanahu wa taala menyuruh siapa dalam ayat ini? Waktu itu ketika turun ayat ini Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khud, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Khud, ambil min amwalihim, sebagian harta mereka sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai pembersih dan penyuci mereka. Nah, ini penting nih. Jadi pemerintah sekarang ketika ada ayat ini mungkin diterapkan penerapan dari ayat ini mungkin di dalam bernegara di Indonesia. Ini aplikasi dari surat At-Taubah ayat 103. Jadi Masya Allah ya, Allah mubarak. Berarti pemerintah kita dalam membuat undang-undang terkait zakat juga patokannya tetap kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu menjadikan Al-Quran itu dan hadis atau syariat sebagai patokan inti dalam pengeluaran zakat. Pemerintah hanya mengisi ruang-ruang yang kosong yang belum ada. Ya, menjalankan peran sebagai leader ya. Leader. Nah, seperti itu. Kita lanjut next. Nah, manfaat berikutnya kalau bagi diri seseorang adalah menjaga diri dari penyakit batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Ini kisah tentang seorang sahabat yang dulu ada datang ingin bertemu Rasulullah SAW, namun setelah itu tidak ada yang bisa dijamu. Rasulullah SAW tidak menemukan makanan untuk menjamu sahabat ini. Lalu ada salah satu sahabat yang minta, ya Rasulullah datang ke rumah saya. Akhirnya dia yang singkat cerita dia yang benar-benar memuliakan tamu meskipun mereka tidak punya makanan lain. Kemudian kata Allah SWT, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah SWT dari penyakit bakhil, maka ini masuk orang-orang yang muflih. Oke, next kita percepat dari sisi syariat mungkin. Lanjut. Next, nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Sekarang dari regulasi pemerintah. Ini penting nih. Ini yang paling penting ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada beberapa undang-undang yang mengatur pelaksanaan zakat. Yang paling penting itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14, Peraturan Perundangan 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian ada Inpres Nomor 3 tahun 2014, ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2016 dan Perpasnas Nomor 1 tahun 2016 serta PMA 19 tahun 2024. Ternyata banyak saja. Banyak. Dan perhatikan ini tahun 2011 sampai tahun 2015 ini belum optimal masalah zakat. Makanya Basnas itu sangat benar-benar memutar kepala bagaimana strategi agar undang-undang ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Karena potensi zakat di kaum muslimin di Indonesia ini besar sekali, Bapak Ibu dan Allah SWT. Oke, next. Nah, kita ingin menyampaikan ini paling penting ya, Bapak Ibu dan Allah SWT. Kita kasih judul slide ini, hanya Basnas dan LAS yang dianggap sebagai amil zakat. Ini salah satu langkah preventif untuk mencegah banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan zakat. Penyelewengan zakat. Nomor 23 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 38 itu menyampaikan bahwa setiap orang dilarang, ini kan perlu digarisbawahi karena tidak semua paham, termasuk boleh kita mohon maaf ya, kita mengatakan sebagian tokoh-tokoh agama juga tidak paham. Sebagian ada oknum-oknum yang tidak paham. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat yang melakukan pengumpulan,
pendistribusian dan pendaya gunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Akhirnya apa? Yang terjadi banyak yang membuka dana zakat. Silakan salurkan dana zakat Anda ke rekening kami. Padahal dicek ternyata belum ada izin sebagai las. Silakan Anda transfer pengelolaan zakat ke pondok kami atau ke masjid kami atau ke yayasan kami, padahal tidak punya las izin tersebut. Ini berarti penting nih Ustaz, buat masyarakat, teman-teman semua di sini ya, kalau misalkan mau menyalurkan zakat atau mau tahu bagaimana cara perhitungannya dan sebagainya, itu mendatangi lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki izin las resmi dari Basnas. Benar. Oke. Nah, kemudian ini tidak ringan ya. Kita lihat sanksinya di slide berikutnya. Next. Kita lihat ya. Di pasal 41 itu dijelaskan bagaimana sanksi dari pelanggaran di pasal 38, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka didenda paling banyak 50 juta atau 1 tahun penjara. Pidana kurungan dan paling lama 1 tahun penjara dan 50 juta. Nah, ini ada yang ditambahkan biasanya ketika ditemukan pelanggaran di pasal 38, biasanya dijuntukan dengan pasal 37, yaitu penyelewengan dana zakat tadi. Kalau sanksi di penyelewengan dana zakat itu hukumannya pidana kurungan 5 tahun penjara maksimal dan atau denda 500 juta rupiah. Oke. Dan karena ini juga nih dijuntukan dengan pasal 40 tentang tindak pidana pencucian uang. Iya, dan ini pernah terjadi di suatu daerah. Berlapis pasalnya. Berlapis. Okay. Bayangkan kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu tokoh ya. Itu menyampaikan saya itu sebenarnya punya usaha. Saya pengen dana-dana zakat dari usaha saya itu saya masukkan ke yayasan. Iya. Tapi ketika dia masukkan ke yayasan yang belum punya lembaga amil zakat resmi, maka bisa jadi nanti itu dianggap sebagai tindak pencucian uang. Ini berat nih kalau sudah ditemukan seperti ini. Nah, lanjut next. Nah, di antara strategi pemerintah ketika agar dana zakat ini benar-benar maksimal, pemerintah memberikan kemudahan ya atau regulasi bahwasanya orang yang membayar zakat ya dan ke lembaga-lembaga amil resmi seperti Basnas atau las yang terdaftar itu bisa mendapatkan pengurangan pajak penghasilan. Jadi apa yang dia keluarkan sebenarnya untuk dia juga saja. Benar. Jadi nanti ketika dia memberikan dana zakat ke lembaga amil zakat, dari lembaga amil zakat nanti dia akan diberikan bukti setor zakat. Iya. Nah, bukti setor zakat ini bisa diklaim di SPT tahunan yang biasa dilaporkan di Desember akhir tahun. Yes. Nah, makanya teman-teman pengusaha ini sangat penting harus diketahui ya. Teman-teman pengusaha jangan sampai main kucing-kucingan ya. Padahal pemerintah sudah kasih nih caranya mudah nih. Kalau Anda ingin tidak terkena tindak pidana pencucian uang atau ya dana zakat Anda lebih bisa bermanfaat gitu ya dan bisa ada timbal baliknya juga, maka bayarannya zakat ke lembaga-lembaga resmi. Agar nanti apa? Agar kita juga bisa mengurangi pajak penghasilan. Yes. Penghasilan penghasilan. Next. Next. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi kami maksud. Begini caranya mengklaim zakat pengurang pajak. Jadi ketika nanti teman-teman, bapak-bapak dari ibu-ibu Allah SWT bayar zakat, nanti akan dikasih ini bukti setor zakat di Basnas atau di Las SIP. Misal, contoh ya, atau nanti ada misalkan di Las Yurbi. Misal, ini dapat
bukti setor zakat. Nah, bukti setor zakat ini setelah kita tanda tangan, maka nanti bisa dilampirkan di formulir SPT tahunannya, dan nanti akan secara otomatis dikurangi pajak penghasilannya. Ini doakan bapak-bapak dari ibu-ibu rahmati Allah SWT, minta doa ya. Mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia memiliki undang-undang yang nanti bisa mengadopsi dari negara lain. Sekarang itu dana zakat yang kita keluarkan memang belum terlalu signifikan kalau untuk pribadi, zakat pribadi ya, atau pajak pribadi kita. Tapi nanti ke depan kita berdoa terus nih, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan agar pengurangan pajaknya ini dari netonya. Amin. Allahumma amin gitu kan. Kita doakan nih pemerintah kita yang baru. Ya Allah muwaffiqul amrina. Kita lanjut. Ya. Kenapa harus membayar zakat kelas resmi? Nah, ini penting. Karena kadang-kadang kita kan yaudah saya bayar zakat aja di tetangga saya. Nah, ini di antara alasannya. Pertama tadi bisa mengurangi pajak penghasilan. Oke, next, berikutnya. Yang kedua, secara kredibilitas dan akuntabilitas itu benar-benar dijaga oleh LAS yang resmi. Karena apa? Ketika mengurus izin operasional itu tidak mudah untuk mendapatkan izin operasional, karena harus ada verifikasi yang dijalankan oleh lembaga amil zakat, lalu ada evaluasi ketat yang dijalankan oleh yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan izin kepada LAS atau kepada Basnas, terutama LAS yang paling penting ya, karena banyak sekali ini rangkaian evaluasi atau verifikasinya. Sehingga apa? Ketika sudah dapat izin operasional, tentunya sudah dipastikan lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan izin tersebut memiliki kredibilitas yang bagus dan akuntabilitas yang bagus. Yes, dan selain itu juga mungkin ini menjadi jawaban dari keresahan teman-teman semua Ustaz yang ragu di mana sih saya harus menunaikan zakat ini gitu. Karena jangan sampai teman-teman dana zakat yang kita bayarkan tadi dijelaskan sebelumnya sama Ustaz Zuna itu sebenarnya bisa menjadi benefit juga buat kita, Ustaz. Benar. Tapi kalau kita bayar ke lembaga yang non resmi, ya udah otomatis kita juga nggak ada nggak bisa tahu untuk apa dana itu digunakan. Benar. Kan? Okay. Pelaporannya kadang tidak ada. Yes. Dan melapor pun mungkin kita yang akan disalahkan juga, Ustaz. Karena ya aturannya udah jelas, cuman kita masih mungkin ingin mengambil jalan mudah kali, Ustaz ya. Iya. Tapi ya jalan mudah itu justru malah bisa jadi bumerang sendiri. Begitu, Ustaz ya? Benar. Oke, next, lanjutnya pengelolaan dana zakat yang profesional, tentu profesional ya. Ketika sudah jadi LAS, ya kita benar-benar profesional. Sampai dari tahap LAS itu akan ada sertifikasi bagi para amilnya yang ada. Ustaz, ini Anda mau tanya terkait ini, Ustaz. Mengantongi izin resmi itu, mohon maaf, belum tentu bisa dibilang amanah, Ustaz. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ada langkah-langkah ketika mengajukan saya pengen dapat izin untuk LAS? Apakah ada semacam fit and proper test yang diberikan, Ustaz? Atau diberikan. Jadi kita itu sebelum menjadi lembaga amil zakat, kita itu dipastikan dulu lulus dari 3A. Yang pertama lulus A, yang pertama namanya aman regulasi. Jadi nanti akan ada beberapa item, diantaranya adalah audit KAP. Ketika yayasan ingin mendirikan LAS, harus ada menyertakan hasil audit KAP 2 tahun berturut-turut. Ya kita, kalau KAP kan benar-benar kita lampirkan secara transparan. Itu pertama. Yang kedua, kita kedua ya, yaitu aman syar'i. Aman syar'i ini benar-benar bagaimana proses penyaluran zakat kita itu dipastikan harus sesuai dengan syar'i. Dan ini biasanya menginduk ke para ulama kita, kitab-kitab para ulama, kemudian pusat-pusat kita, tokoh-tokoh agama yang fokus terkait pembahasan zakat. Dan kita itu kalau di Indonesia, kalau nggak ke MUI,
yaitu fatwa-fatwa dari ulama-ulama nasional atau internasional maksudnya. Nah, jadi yang ketiga harus lulus aman NKRI. Jadi ada 3A itu. Yang biasa sulit nih saja. Jadi nanti ini kalau bisa dihafal nanti dapat hadiah ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada hadiahnya ya? Ada. Insyaallah. Nanti bisa diklaim di booth Blasip ya. Nice. Jadi 3A tadi harus lulus proper testnya itu. Lulus aman syar'i atau lulus yang kedua regulasi aman NKRI. Itu 3A itu Ustaz ya. Dipastikan karena apa? Menurut data dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya, itu memang ada indikasi bahwa dana-dana keumatan, dana zakat, dana infak sedekah itu alirannya untuk pendanaan terorisme dan sebagainya. Semoga Allah jaga negara kita, Ustaz. Ustaz, next mungkin bisa kita lanjut dulu, Ustaz. Next kita habiskan dulu ya. Distribusi zakat yang tepat sasaran. Tentu kita sebagai amil zakat memiliki tanggung jawab yang besar ketika memberikan dana zakat kepada para mustahik. Tidak sembarangan. Kita ada verifikasi, jangan sampai kita cuma ngasih biasa gitu. Udah yang penting tanggung jawabnya selesai, udah saya kasih aja. Karena itu ada orang-orang yang punya kelebihan harta, mereka kan bingung mau ngasih kemana. Ya udah bagi-bagi sembako. Padahal tidak semua mustahik itu butuh sembako. Iya betul. Ada yang benar-benar bukan hanya sembako yang dia butuh, tapi butuh rumah, tempat tinggal. Butuh tempat tinggal gitu. Maka kita harus punya profesional, harus punya verifikasi yang bagus, sangat profesional untuk memastikan bahwa itu adalah mustahik. Jangan sampai salah. Karena memang terkadang juga nih yang mungkin jadi ketakutan tersendiri buat masyarakat. Untuk siapa sih dana zakat saya ini kamu berikan? Jangan sampai yang dikasih juga orang yang ternyata dia mampu, yang ternyata dia ini, dan kemudian disalahgunakan. Nah, itu yang kita harus pastikan, ini benar-benar dana zakat ini diterima oleh orang-orang yang membutuhkan, baik dari fakir miskin, sabilillah, atau dari jalur yang lain. Ini sudah semakin terang jalannya Ustaz. Yang insya Allah setelah ini semoga teman-teman semua jangan takut lagi untuk membayarkan dan menunaikan zakatnya ke lembaga-lembaga yang resmi Ustaz. Berikutnya mungkin terakhir ya. Kenapa harus bayar zakat? Next, pengawasan dan pengendalian. Nah, jadi ketika kita sudah diberikan izin operasional, las-las yang resmi ini tidak hanya setelah kantong izin selesai, tapi ada pelaporan rutin yang disebut dengan triwulan tadi, pelaporan triwulan yang diawasi langsung dan dilaporkan langsung ke Basnas, dan ada audit dari Kemenak. Itu jadi nggak perlu khawatir lagi, itu semua jawaban dan keresahan nih, masya Allah sudah terjawab Ustaz. Insya Allah. Jadi jangan ragu-ragu salurkan zakat Bapak Ibu. Pastikan bayar zakat itu ke lembaga resmi, jangan ke perorangan orang ini ya, karena itu. Nah, mungkin di sini juga banyak penyelenggaraan zakat ya, karena tadi saya maksudnya ada benefit yang bisa kita dapatkan. Mungkin teman-teman yang pengusaha atau yang dia bekerja gitu Ustaz, nanti bukti pembayaran zakatnya itu bisa digunakan untuk mendapatkan potongan pajak penghasilan di akhir tahun. Benar. Terakhir, ini sudah selesai. Lanjut. Nah, saya ingin jelaskan sedikit Bapak Ibu perbedaan antara lembaga dengan wakil, lembaga amil dengan wakil. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya yang disebut amil oleh pemerintah itu adalah lembaga yang sudah mendapatkan izin resmi. Ingat, yang sudah mengantongi izin operasional itu yang disebut oleh amil, yang disebut dengan amil. Sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu mengutus para sahabat untuk menarik zakat, jadi dari pemerintah langsung, waliul amr yang memerintahkan ke lembaga atau perorangan yang khusus untuk mengelola dana zakat. Nah, tadi kita sudah sebutkan itu. Jadi yang resmi saja disebut dengan amil. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Perhatikan, ketika Bapak Ibu bayar zakat kepada amil resmi,
ya, maka pembayaran zakat itu sudah dihukumi tertunaikan. Sementara kalau bapak ibu bayar zakat kepada perorangan ya, atau lembaga atau yayasan yang belum punya izin, belum tentu zakat bapak ibu itu dianggap sah oleh syariat. Sampai diterima zakat bapak ibu itu oleh para mustahik. Harus diterima oleh para mustahik dulu, baru zakat bapak ibu dianggap sah oleh syariat. Berarti ini ada dua pilihan sebenarnya, Ustaz. Ada yang mau direct pass, bisa langsung mendapatkan keabsahan atau dianggap sah pembayaran zakatnya, atau melalui perantara orang ketiga, yang mana tadi Ustaz sampaikan belum tentu ketika membayarkan melalui wakil zakat itu zakatnya dianggap tertunaikan. Dan di negara tidak dibolehkan. Karena tadi di negara di Undang-Undang 38 tidak boleh mengatasnamakan dirinya sebagai amil. Apa tugas amil? Mengumpulkan, mendistribusikan dan menggunakan zakat. Tidak boleh orang-orang itu tiba-tiba, ya udah bapak ibu bayar zakatnya ke saya aja, nanti saya tunaikan. Nggak boleh seperti itu. Apalagi kalau sampai disebar di survei. Berarti selain daripada pelanggaran hukum syar'i di situ yang mungkin akan lebih ke hati-hatian kali Ustaz. Iya. Juga kita secara hukum negara ini melanggar, udah jelas Ustaz. Benar. Oke. Berikutnya next. Nah, amil, ini perbedaan antara amil dengan wakil lagi. Amil dibolehkan oleh syariat untuk mengambil upah dari dana zakat. Dalam pengelolaan dana zakatnya itu. Sementara wakil tidak boleh mengambil upah dari dana zakat. Jangan sampai yayasan atau DKM atau perorangan, udah saya ambil aja dana ini untuk mengelola dana zakat. Nggak boleh. Bapak sebagai apa? Yayasan bapak sebagai apa? Yayasan lembaga bapak sebagai apa? Sudah mendapatkan izin belum untuk las? Nggak boleh memotong untuk mengelola dana zakat, nggak boleh. Karena fungsinya sebagai wakil, maka harus disalurkan 100%. Adapun kalau amil boleh dipotong. Karena sudah secara profesional dan memang secara undang-undangnya dibolehkan gitu saja. Bukan hanya undang-undang, syariat juga membolehkan. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surat At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin dan para pengelola dana zakat. Nice. Nah, yang berikutnya, amil boleh menahan penyaluran sampai menemukan mustahik yang tepat. Nah, ini yang Ustaz maksud di sebelumnya tadi, Ustaz. Iya. Adapun wakil tidak boleh menahan dana zakat itu, karena itu akan menzalimi hak para mustahik. Ini berat Bapak Ibu. Kalau seandainya yayasan Anda, DKM atau apa, Anda perorangan itu nahan dana zakat, padahal sudah jatuh haulnya tempo untuk membayar zakat, kemudian Anda masih simpan, Anda berdosa. Anda berarti menzalimi hak orang-orang yang wajib yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Ini berat, maka kita harus ingatkan. Baik, Ustaz, ini kode Allah Ustaz, karena keterbatasan waktu, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki azan Isya Ustaz. Mungkin boleh disampaikan kesimpulannya Ustaz dari pembahasan kita, yang mana tadi sudah dijelaskan zakat merupakan salah satu perintah yang menopang keislaman seseorang, dan tentu kita sebagai umat muslim wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian juga tunaikan zakat melalui lembaga-lembaga yang resmi Ustaz, karena khawatir jika melalui lembaga yang non resmi atau tidak berizin itu akan rawan sekali penyalahgunaan dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai penutup? Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk membayar zakat, maka tidak selesai di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bagaimana cara kita membayar zakat dan kemana membayar zakat, bagaimana caranya, maksudnya berapa yang harus dikeluarkan, kemana dibayarkan zakat, itu ada mustahiknya. Allah SWT sudah sebutkan, dan oleh karena itu kita harus paham
Karena zakat ini adalah masalah ibadah ubudiyah. Tidak boleh kita ngarang-ngarang, tidak boleh kita buat improvisasi dalam pembayaran zakat, tidak boleh. Nah, dan negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga sangat-sangat mendukung syariat, penerapan syariat di dalam negara kita ini, terkhususnya masalah zakat. Maka hendaknya Bapak Ibu Allah SWT jangan pernah menahan zakat, karena zakat itu seperti kalau ditahan, ya, itu seperti darah yang menggumpal di tubuh seseorang. Kalau sudah kadung menggumpal, maka tentu akan banyak penyakit. Ketika zakat ini tidak dikeluarkan oleh seseorang, diendapkan, maka akan jadi penyakit untuk dirinya dan kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa berusaha membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang resmi. Dan sekarang banyak pilihan, ya. Alhamdulillah banyak pilihan, di antaranya Lasif atau di Yurbi, ya. Banyak pilihan. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Semoga apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya juga bisa diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, jazakallah khair, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kita semua. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, karena setelah sholat isya berjamaah, insya Allah kita masih ada satu sesi lagi, insya Allah bersama dengan Ustaz Nurdin Apud Sabini Hafizahullah Ta'ala, membahas tentang 7 tips mendidik anak, 7 tips membentuk anak yang soleh, itu adalah investasi yang terbaik. Jadi nanti setelah sholat isya, jangan kemana-mana, duduk aja di area message, kita talk show dan kita ngobrol bareng-bareng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partner dan juga supporter yang telah mendukung acara Muslim Life Fair di Kota Bogor ini, yaitu ada CIMB Niaga Syariah, Interika Printing, Big Land Hotel Sentul, Wafdullah Tour and Travel, dan Kompas sebagai media partner dan juga DA Tekstil. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan kepada teman-teman semua, sampai ketemu lagi nanti setelah sholat isya. Rifki Ji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.